You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Johann Zarco menang, euforia 71 tahun pecah saat Marc Marquez overlap Francesco Bagnaia dalam balapan yang kacau. Pembalap LCR Honda, Johann Zarco, meraih hasil manis dengan memetik kemenangan dalam balapan kandangnya pada seri MotoGP Prancis 2025. MotoGP Prancis 2025 yang berlangsung di sirkuit Le Mans, berjalan dramatis dengan kekacauan akibat kondisi flag to flag. Dalam situasi pelik ini, Zarco tampil sebagai bintang untuk memetik kemenangan dalam lomba yang berlangsung selama 26 putaran tersebut. Dia mengungguli Marc Marquez dari tim pabrikan Ducati di tempat kedua dan Fermin Aldeguer dari Gresini Racing di urutan ketiga. Gerimis mewarnai momen sebelum MotoGP Prancis 2025 digelar, meski demikian tiga pembalap terdepan yaitu Quartararo, Marquez dan Alex memakai ban slick atau kering. Suasana sempat kacau di mana sebagian besar pembalap, termasuk Quartararo mengalami kesulitan dalam mengendalikan laju motornya saat warm-up lap. Drama langsung tersaji saat sebagian besar pembalap mengganti setelan motornya ke wet race usai race direction memutuskan kondisi flag to flag. Tak ayal, red flag pun dikibarkan dengan kondisi start ditunda untuk beberapa waktu dan balapan dikurangi 1 lap dari 27 lap menjadi 26 lap. Setelah menjalani 16 lap, beberapa pembalap memutuskan untuk mengganti ke setelan kering termasuk Marquez, sedangkan rekannya Bagnaia tetap. Dengan keputusan ini, Marquez dan Quartararo yang mengubah kembali ke setelan kering harus menjalani hukuman double long lap penalti. Balapan akhirnya dimulai di mana Marquez langsung melejit merebut posisi terdepan dari Quartararo tapi masih gagal. Kesialan kembali dialami Bagnaia yang kembali mengalami crash bersama Joan Mir dari tim Honda HRC Castrol di tikungan 3. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tersungkur setelah disenggol oleh Enea Bastianini dari Red Bull KTM Tech 3, sedangkan Mir jatuh usai sempat kontak dengan Zarco. 2 lap berjalan, Quartararo masih menduduki posisi terdepan mengungguli Alex, Marquez turun ke urutan ketiga. Alex dan Marquez mengisi posisi 1-2 tatkala Quartararo menjalani hukuman long lap penalti. Bagnaia yang kembali mengikuti balapan dan di-overlap oleh Marquez yang masih harus menjalani hukuman. Memasuki lap kelima, Quartararo dan Brad Binder mengalami crash di tikungan 14. Memasuki lap ke-6, Marquez yang menduduki urutan pertama menjalani hukuman long lap sehingga posisinya direbut rekan Alex, Fermin Aldeguer. 1 lap berselang, Marquez memutuskan kembali ke paddock untuk mengganti setelan motornya dengan kondisi lintasan yang basah. Zarco kini berhasil menduduki urutan pertama setelah sejumlah pembalap mengganti setelan motor dengan dikuntit Miguel Oliveira. Sempat direbut oleh Marquez, Zarco kembali menunjukkan ketenangannya dengan berada di urutan terdepan. Balapan berlangsung separuh jalan, Marquez tertinggal 10,064 detik dari Zarco yang masih belum terbendung di urutan pertama. MotoGP Prancis 2025 menyisakan 10 lap terakhir, Marquez masih berjuang memangkas gap dengan Zarco yang kini sudah menyentuh 13,244 detik. Bendera kuning kembali berkibar saat Oliveira mengalami hixide saat berupaya melibas tikungan 14 atau tikungan terakhir. 6 lap terakhir, persaingan memperebutkan podium terakhir atau posisi ketiga kian panas setelah Acosta mampu menyalip Alex dan Aldeguer. Alex Marquez kembali menambah daftar rider yang crash sebelum akhirnya dia bergabung kembali dan menduduki urutan ke-6. 3 putaran terakhir, Zarco semakin menjauh dari Marquez dengan gap sebesar 18,944 detik, tak lama Alex kembali crash untuk kedua kalinya saat di tikungan 11. Hingga bendera finish berkibar, Zarco tetap tidak tergusur untuk mendapatkan kemenangan dengan unggul atas Marquez di urutan kedua. Dengan kemenangan ini, Zarco mengakhiri penantian 71 tahun pembalap Prancis menang di Le Mans sejak terakhir kali didapatkan oleh Pierre Moneret pada 1954. Sementara itu, klasemen MotoGP 2025 usai GP Prancis, Marc Marquez perlebar jarak di posisi teratas. Marc Marquez, Ducati Lenovo, yang finish di posisi kedua berhasil menjaga posisinya di puncak klasemen sementara. The Baby Alien berada di urutan teratas dengan koleksi 171 poin. Marc Marquez sukses menjaga jarak dengan sang adik, Alex Marquez, Gresini Racing,
yang gagal mendulang poin pada balapan seri ke-6 musim ini. MotoGP Prancis 2025 sendiri berlangsung cukup sengit. Hujan yang turun di awal balapan membuat persaingan antar pembalap menarik. Strategi tukar motor ke pit lane jadi salah satu faktor penting pada situasi kali ini. Insiden langsung terjadi selepas para pembalap meninggalkan garis start. Rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia terlibat insiden dengan Joan Mir, Repsol Honda, setelah keluar dari tikungan pertama. Kedua pembalap yang terjatuh ke gravel langsung bergerak cepat ke pit untuk mengganti motor untuk melanjutkan balapan. Sementara di kelompok depan, Fabio Quartararo dari tim Monster Energy Yamaha sempat memberikan kejutan dengan memimpin jalannya balapan. Namun, tak berselang lama posisi El Diablo julukan Fabio Quartararo berhasil digeser Alex Marquez, Gresini Racing. Alex ditempel sang kakak, Marc Marquez, Ducati Lenovo, yang berada di urutan kedua. Marc Marquez yang memimpin jalannya balapan memutuskan untuk mengganti motor pada putaran kelima. Melihat The Baby Alien yang masuk ke pit lane, para pembalap lain pun ikut membuntuti di belakangnya. Situasi ini coba dimanfaatkan dengan baik oleh Johan Zarco, LCR Honda, untuk merangsek ke posisi depan. Sang rider tuan rumah pun mendapat sorak-sorai dari tribun penonton. Lintasan yang berubah menjadi licin menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Sejumlah rider bahkan terjatuh termasuk Alex Marquez. Namun, rider andalan Gresini Racing itu berusaha untuk bangkit dan melanjutkan balapan. Di posisi depan, Johan Zarco terpaut cukup jauh dengan para pembalap di belakangnya. Ex-rider Yamaha Tech 3 itu bahkan unggul hingga 17 detik dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Zarco pun terus melaju dengan tenang di 4 putaran terakhir. Juara dunia Moto2 2016 itu pun berhasil menjaga posisinya hingga menyentuh garis finish. Kemenangan di rumah sendiri membuat Johan Zarco merangsek naik ke posisi 6. Dia mengoleksi 72 poin atau terpaut 16 angka dari Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, di posisi 7. Sementara itu, Marc Marquez puji adik sendiri tak pernah gagal di depan Dani Pedrosa usai sering finish 1-2. Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, memberikan pujian untuk adiknya Alex Marquez menjelang balapan utama MotoGP Prancis 2025. Dominasi terus dicetak oleh Marquez hingga berakhirnya sesi sprint MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans. Rider berjuluk Baby Alien tersebut tak terbendung saat melaju di atas motor Desmos Edici EP25 dengan menyalip andalan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Dengan hasil tersebut, Marquez selalu menang dalam 6 sesi sprint MotoGP 2025 yang sudah dijalani. Jika diakumulasikan, peraih 8 gelar juara dunia tersebut sudah mencatatkan 9 kemenangan dari total 11 balapan, sprint dan GP, yang telah digelar. Seiring dengan dominasi yang diukir Marquez, kesuksesan tersebut juga menular kepada adiknya Alex Marquez yang menjadi andalan Gresini Racing. Alex sempat menjadi buah bibir ketika dia mendapatkan kemenangan pertamanya di kelas tertinggi sejak promosi pada musim 2020 di EP Spanyol 2 pekan lalu. Dia menjelma sebagai yang paling konsisten dalam 6 seri ini setelah sering finish di tempat kedua di belakang kakaknya. Tak pelak, dominasi Marquez bersaudara ini mengundang perhatian banyak pihak untuk memberikan sorotannya, termasuk Dani Pedrosa. Sebagai mantan rekan setim saat masih di Repsol Honda, Little Spaniard tak sungkan menanyakan kepada Marquez mengenai perasaannya mendominasi kompetisi bersama sang adik. Di depan Pedrosa, Marquez memberikan pujian setinggi langit kepada Alex menyusul keberhasilannya melanjutkan tren apik di posisi depan. Pembalap bernomor 73 tersebut finish di belakang Marquez pada sesi sprint MotoGP Prancis 2025 kemarin. Bagi Marquez, performa yang ditunjukkan Alex pada musim ini telah menunjukkan level dan kualitasnya sebagai seorang pembalap. Yang pertama tidak mengejutkan, bukan? Itu hanya menegaskan kembali level Alex, kata Marquez, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Lebih lanjut, Marquez juga menegaskan bahwa adiknya tidak serta-merta mendompleng nama besarnya saja, tetapi dia juga bekerja keras dalam membuka jalannya sendiri. Dia bekerja dengan sangat baik, dia dalam kondisi yang luar biasa. Secara fisik dia baik-baik saja di rumah, kata Marquez. Tapi saya tahu apa yang bisa dilakukan oleh adik saya itu. Anda tidak bisa menjadi juara dunia 2 kali tanpa hasil. Ketika ia datang ke MotoGP, ia melakukannya dengan sangat baik, imbuhnya. Di mata Marquez, Alex tidak pernah gagal sejak pertama kali naik ke kelas tertinggi pada musim 2020 meski sempat mengalami masa-masa sulit. Dia juga menjelaskan bahwa konsistensi telah benar-benar menjadi kekuatan Alex di mana dia meyakini akan sering bersaing merebut kemenangan bersama adiknya musim ini. Kemudian dia mengalami beberapa tahun yang kurang baik,
Tetapi ia mampu melakukan apa saja, ucap Marquez. Dan saya pikir dia akan berada di sana, posisi-posisi podium, sepanjang musim, sangat konsisten, yang juga merupakan salah satu kekuatannya. Tidak pernah gagal, imbuhnya.